adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap bahagia. Kembali lagi nih bersama Kak Dinda di sini, di mana kita hari ini akan mengadakan Bina Iman Anak di hari Minggu biasa yang kedua. Bagaimana nih kabar adik-adik semua? Masih di rumah aja? Semoga tetap sehat, tetap bahagia, tetap dekat sama orang tua, dan mungkin ada yang sudah mulai sekolah. Wow, semangat ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Kita ambil sikap berdoa, duduk yang tegak, mata ditutup, tangan dilipat di depan dada. Kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga pagi hari ini kami dapat mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Berkati kami ya Bapak, supaya kegiatan Bina Iman Anak hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, walaupun kita masih belum bisa bersama-sama hari ini, masih di rumah masing-masing, mungkin adik-adik masih nonton Kak Dinda dari televisi atau dari komputer, yang penting adik-adik harus tetap semangat ya. Biar kita semakin semangat, ayo kita berdiri bareng-bareng, kita nyanyi sama-sama. Let's go! Oke, sudah siap dan sudah semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini? Adik-adik, Kak Dinda mau nyanyi. Kan ini sudah tahun baru ya kan? Di tahun baru ini mungkin adik-adik sudah mulai sekolah lagi ya, sudah mulai sekolah, tapi masih sekolah online ya, dari depan komputer. Tapi adik-adik mungkin ada yang merasa senang karena sudah bisa bertemu teman-teman lagi, atau mungkin bertemu Bapak Ibu guru ya kan? Tapi adik-adik tahu nggak sih kalau istilah guru itu bukan hanya untuk di sekolah loh. Guru adalah seseorang yang memberikan pendidikan atau pengajaran mengenai hal yang baru kepada orang lain. Jadi selain guru di sekolah yang mengajarkan kita pelajaran-pelajaran seperti matematika atau bahasa Indonesia atau pelajaran ilmu sosial, kita juga punya guru di rumah, yaitu adalah papa mama kita atau orang tua kita, yang mengajarkan kita mungkin bagaimana cara makan yang baik, bagaimana berpakaian yang baik, dan juga mungkin bagaimana berbicara yang baik. Nah, Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35-42 membahas tentang seorang guru yang mengajarkan iman Katolik kepada kita semua. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus. Nah, bagaimana sih cerita Injil hari ini? Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Kita duduk yang tenang, kita dengarkan menggunakan telinga. Ini dia ceritanya.
Pada suatu hari, Yohanes sedang berdiri di situ bersama 2 orang muridnya. Lalu, lewatlah Yesus di antara mereka semua. Saat Yesus lewat tersebut, Yohanes pun berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu, kedua orang murid yang sedang bersama Yohanes mendengar hal itu dan melihat ke arah Yesus. "Wah, itulah Yesus," gitu. Lalu pergi mengikuti Yesus. Tetapi saat Yesus melihat ke belakang saat ada orang yang mengikutinya, ia berkata, "Apakah yang kamu cari?" Lalu jawab murid-murid itu kepada Yesus, "Rabi," atau yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Setelah itu akhirnya para murid dan juga Yohanes mengikuti Yesus ke rumah Yesus. Setelah mereka lihat tempat tinggal Yesus, sejak hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Selain 2 orang murid yang mengikuti Yesus itu, ada juga yang bernama Andreas. Andreas adalah saudara dari Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon Petrus, saudaranya, dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," atau yang biasa kita sebut dengan Kristus. Nah, adik-adik, seperti dalam Injil hari ini yang sudah Kak Dinda ceritakan, para pengikut Yesus menganggap Yesus sebagai guru mereka. Yesus mereka anggap sebagai guru karena mereka yakin bahwa Yesus bisa memberikan pelajaran baru bagi mereka. Nah, pelajaran baru tersebut dapat membantu mereka untuk mengembangkan iman Katolik mereka. Sama seperti guru di sekolah dan juga orang tua sebagai guru kita di rumah, kita harus menaati apa yang mereka nasihati atau apa yang mereka perintahkan kepada kita. Misalkan seperti guru di sekolah yang meminta adik-adik untuk mengerjakan PR, adik-adik harus kerjakan. Misalkan PR matematika meskipun susah tetap harus adik-adik kerjakan. Bisa minta bantuan mama atau bantuan papa, ya kan? Atau mungkin misalkan mama papa minta tolong menasihati adik-adik untuk ayo bereskan kamar kalian, itu ke adik-adik juga harus menaati. Selain menaati perintah atau nasihat, kita juga harus mengenal guru kita dengan baik. Jadi kita harus kenal guru kita itu seperti apa orangnya, senangnya ngapain ya, hobinya di rumah. Sama seperti papa mama di rumah, hobinya ngapain sih? Mungkin papa hobinya menggambar, mama hobinya masak. Dan kita, karena Yesus adalah guru kita juga, jadi kita juga harus mengenal Tuhan Yesus. Ada beberapa cara untuk kita mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama adalah rajin berdoa. Jadi adik-adik tidak boleh lupa bahwa adik-adik harus tetap berdoa. Berdoa bisa dengan mengucap syukur, "Terima kasih ya Tuhan atas pagi ini, aku bisa kembali bangun segar, bisa kembali bertemu papa mama, atau mungkin teleponan sama teman-teman." Oke, berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Cara kedua untuk semakin mengenal Tuhan Yesus adalah dengan baca kitab suci. Dengan kita rajin berdoa dan membaca kitab suci, kita semakin tahu apa sih yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita, apa saja ya perintah Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita bisa semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai guru kita. Oke adik-adik, untuk merangkum kegiatan kita hari ini, terutama dari bagian Injil, bagian yang Kak Dinda ceritakan, ada beberapa hal yang bisa adik-adik ingat. Yang pertama, bahwa Yesus adalah guru sejati kita. Yesus sebagai guru mengajarkan kita tentang iman Katolik. Bagaimana menjadi anak Katolik yang baik. Dan yang kedua, karena Yesus adalah guru kita sebagai anak-anak Yesus yang baik, kita harus mengenal Yesus dan juga menaati perintah Yesus. Mengenal Yesus bisa kita lakukan dengan 2 cara. Ada yang ingat? Betul banget, yaitu berdoa dan baca kitab suci. Lalu menaati Tuhan Yesus bisa kita lakukan dengan cara menaati perintah yang diberikan oleh guru di sekolah maupun guru di rumah atau papa mama kita. Sekarang supaya kita semakin siap untuk mengikuti Yesus, kita akan buat kreativitas. Adik-adik, untuk kreativitas hari ini,
bisa menyiapkan selembar kertas yang polos, kertas A4, lalu ada pensil dan juga gunting. Ayo kita bikin kreativitasnya. Yeay! Yang pertama, selembar kertasnya dibuat miring seperti ini, lalu dilipat ke bawah, dilipat jadi setengah seperti ini. Kalau sudah dilipat setengah seperti ini, dilipat setengah lagi seperti ini. Setelah selesai dilipat seperti ini, kan ada dua sisi adik-adik seperti ini. Nah, yang pertama dilipat kembali ke tengah. Jadi seperti ini. Lalu yang belakang, yang ini juga dilipat lagi ke tengah, lewat belakang. Seperti ini. Jadi kalau misalnya dibuka seperti ini ya lipatannya. Setelah selesai, ambil pensil, lalu kita akan menggambar salib di kertas ini. Seperti ini ya gambarnya. Nah, gambar salibnya contohnya seperti ini ya. Jadi gambarnya memenuhi lebar kertasnya. Gambar salib. Setelah gambar salibnya selesai, kita ambil gunting. Kalau adik-adik masih takut untuk menggunting sendiri, minta tolong papa mama ya. Ambil guntingnya, lalu kita gunting mengikuti garis salib yang sudah kita gambar. Setelah digunting membentuk salib, salibnya bisa sekarang kita buka, lalu kita akan menemukan ada 4 salib ya. Ada 4 salib ini. Nah, sekarang adik-adik boleh menghias salib ini menjadi seperti buku. Jadi ini halaman depannya, boleh adik-adik tulis nama. Lalu bukunya dibuka, lalu adik-adik boleh menghias di dalamnya. Di sininya juga. Ini Kak Dinda ada contoh yang udah Kak Dinda hias. Jadi ini bukunya dari depan, lalu saat Kak Dinda buka ada gambarnya dan sudah ada tulisan-tulisannya. Yang Kak Dinda tulis ada ini, Jesus is my savior. Dalam Yesus ada cinta kasih. Lalu aku adalah anak Tuhan. Be grateful. Jadi ada tulisannya seperti ini. Jadi ini seperti buku ya. Saat dibuka ada tulisannya. Dibuka lagi. Ada tulisannya lagi. Hiasannya boleh bebas. Harus ngikutin Kak Dinda. Dan boleh menghias pakai pensil warna atau pakai spidol atau pakai bolpen. Nah, adik-adik, semoga dengan adanya buku salib ini, adik-adik selalu ingat untuk berdoa, untuk baca kitab suci. Jadi adik-adik semakin siap untuk mengikuti Tuhan Yesus sebagai guru kita. Nah, supaya kita makin semangat lagi untuk mengikuti Tuhan Yesus, ayo kita berdiri lagi, kita nyanyi sama-sama. Let's go! Bukan karena adik dan kakak.
Oke adik-adik, tidak terasa sudah waktunya Kak Dinda untuk pamit. Tapi jangan sedih karena minggu depan masih akan ada kakak-kakak Bia yang lain yang akan menemani adik-adik semua. Sebelum kita menutup kegiatan Bina Iman Anak hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa penutup dulu ya. Sekarang kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita duduk yang tegak, tutup mata, tangan di depan dada. Kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan, sehingga hari ini kami dapat menyelesaikan Bina Iman Anak dengan baik. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami selalu siap untuk mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti kegiatan Bina Iman Anak hari ini bersama Kak Dinda. Semoga adik-adik tetap sehat dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Dadah!